Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldiansyah, kuliah di jurusan S1 Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, NIM 2018 01301155. Di sini saya akan melaksanakan praktikum pada mata kuliah perpindahan kalor, konduksi, dan radiasi. Pada praktikum kali ini dilakukan secara online dan mandiri menggunakan software yaitu Energy 2D. Berikut kegiatan saya dalam melaksanakan praktikum online. Oke, sekarang saya sudah di depan laptop. Ya. Di sini udah ada tampilan desktopnya. Dan langsung saja untuk aplikasi atau softwarenya Energy 2D. Saya buka. Ini untuk softwarenya. Dan untuk praktikum kali ini sudah disediakan untuk modulnya. Untuk modul praktikum online perpindahan kalor, konduksi, dan radiasi. Mungkin langsung saja untuk saya praktikum. Di sini ada beberapa sub di modul 1, sub A sampai C, dan di modul 2 ada radiasi. Oke, saya langsung mulai untuk yang sub pertama. Di sini untuk perintahnya, buka file perbandingan luas penampang konduktor, lalu diubah untuk height pada konduktor 1 dan konduktor 2 dengan mengubah angka terakhir NIM di bagian X-nya sini. Berarti kalau NIM saya itu terakhirannya 155, berarti X-nya ini 5. Berarti 0,0015. Dan untuk konduktor 2 nanti di sini Y-nya karena terakhir kedua NIM saya juga 5, berarti 5 dikali 0,0015 menjadi 0,0075. Oke, kemudian dilakukan run dan diamati pada time 5.000, 10.000, dan 20.000. Kemudian di open graph, view data, dicatat ya, dan di screenshot hasil datanya sampai hasil runnya nanti kondisi setimbang. Kemudian di save. Dan ini untuk perhitungan di laporan nanti. Oke. Langsung saja. Di sini saya buka file open dan membuka perbandingan luas penampang konduktor. Open. Dan di sini yang diubah adalah konduktor 1 dan konduktor 2. Sudah terhubung dari T hot A menuju T cold A dan T hot B menuju T cold B. Dan diubah dengan cara klik kanan, properties, dan diubah geometrinya. Height-nya ini tadi diubah menjadi 0,015. Dan untuk lain-lainnya ini tetap hanya diubah height-nya saja untuk perintah luas konduktor. Properties yang ini juga ini menjadi 0,0075 karena 0,0015 dikali 5. Oke. Nah, kemudian dilakukan run. Sebelum itu saya buka untuk grafiknya dan nanti untuk datanya dibuka di sini karena belum saya run, jadi belum muncul. Oke, saya run. Nah, di sini grafiknya untuk garisnya mulai naik untuk T2B, T3A, dan T3B. Untuk T1A dan T1B sudah lurus ya, linear. Dan di sini terus mengalami kenaikan karena belum setimbang artinya. Dan mungkin ini cukup di pause dulu untuk mengambil data di time 2000 sampai time 5000 sampai 20.000. Oh, ini belum sampai 20, di run lagi. Dan ini untuk grafiknya masih terus naik
Oke, dirasa cukup untuk bisa melihat datanya. Sini sudah sampai 2, oh belum, sedikit lagi. Oke, cukup. Nah, yang diambil ada time 5000 ini. Ini di copy dan di screenshot. Dan kemudian datanya saya masukkan dalam Excel yang saya sudah persiapkan terlebih dahulu. Ini untuk tabelnya di perbandingan luas. Ini berarti saya paste di sini. Saya paste di sini dan kemudian yang 10.000 copy screenshot paste di sini. Kemudian yang 20.000 copy screenshot dan paste di sini. Oke, untuk perbandingan luas sudah saya dapatkan untuk datanya, dan kemudian bisa saya lanjutkan untuk yang kondisi setimbang, dilakukan run kembali. Dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk benda bisa dalam kondisi setimbang. Di sini bisa dilihat untuk derajat celciusnya, temperaturnya. Ini nanti mulai setimbang, mulai sama besarannya. Nah, bisa dilihat di sini terus naik. Dan yang konduktor 1 mulai menginjak di temperatur 92 derajat Celcius. Begitu pula di benda di T cold A dan T cold B mulai setimbang, mulai sama ya. Nanti sampai benar-benar ini berada di titik yang sama di T1 ini nanti, dan garisnya sampai benar-benar linear, artinya sudah sampai benar-benar setimbang. Mungkin mohon maaf jika di dalam video ini nanti ada sedikit gangguan suara ya, mulai dari kendaraan yang lewat ataupun yang lainnya, mohon maaf. Oke. Sudah mulai setimbang. Dan tidak lupa nanti untuk di screenshot hasil setimbangnya nanti. Untuk data-data nanti digunakan untuk laporan, dimasukkan di dalam laporan setelah praktikum online ini. Oke. Sudah sampai hampir setimbang nih. Sudah mulai. Juga garisnya mulai. Oke. Nah, dirasa cukup nanti sampai benar-benar setimbang. Nah, untuk mempersingkat waktu saja, ini kemudian di screenshot. Oke. Dan ini juga di screenshot. Oke, sudah. Dan kemudian lanjut di sub yang kedua, yang B. Ini jangan lupa di save as, new folder, Muhammad NIM 2018-0130-155 kelas D. Copy. Di save.
Oke, perintah yang selanjutnya untuk submodul B, temperatur panas. Dengan perintah yang sama, buka file untuk perbandingan temperatur luas, perbandingan temperatur panas, dan yang diubah adalah THA-nya dan THB sesuai angka terakhir NIM di THA dan sesuai angka terakhir kedua NIM di THB. Di THA 100 ditambah 5 berarti 105, dan THB 50 ditambah 5 berarti 55. Dilakukan run dan diamati pengujian di time yang sama, dicatat dan di screenshot, dan di save. Untuk perhitungannya sama. Oke, lanjut. Saya open di sini untuk perbandingan temperatur panas, open. Oke, yang diubah adalah THA dan THB. Di sini klik kanan, properties, dan source-nya ini diubah menjadi 105. Oke, dan yang ini diubah menjadi 55. Untuk thermal dan geometrinya tetap ya sesuai file yang aslinya. Dan kemudian kita lakukan run. Saya lakukan run. Open graph dan run. Dan bisa dilihat di sini T1A dan T1B di kondisi yang berbeda. Dimana temperatur di TA dan di T1B karena berbeda, jadi ya berbeda untuk jalur grafiknya. Tunggu sampai nanti di time ini mau memasuki 10.000. Nah, sudah masuk 10.000 dan grafik terus naik ya, T2A, T3A dan juga T2B dan T3B terus naik. Oke, dirasa cukup dan bisa dibuka untuk datanya. Ini sudah terlampau jauh. Oke, diambil untuk 5.000, di copy dan di screenshot, masukkan lagi ke sini untuk time 5.000, yang 10.000, copy, screenshot, dan masukkan lagi. Oke, terus yang 20.000, copy dan screenshot, dan dimasukkan lagi. Oke, untuk data temperatur panas sudah didapatkan. Kemudian saya lanjutkan untuk run sampai dalam kondisi setimbang. Oke, mohon maaf sudah mulai ada gangguan lagi suara-suara. Oke, di sini sudah mulai kondisi setimbang, di mana temperaturnya mulai sama ya di THA dan THA, begitu juga yang THB dan THB. Ini sama-sama, ini sudah mencapai, hampir sedikit lagi untuk mencapai 55. Dan bisa dilihat untuk grafiknya, yang B ini bisa dikatakan udah setimbang, dan setelah itu saya lakukan untuk screenshot. Oke, sudah cukup, lalu screenshot. Oke, yang ini juga di screenshot.
Oke, dan kemudian di save as. Copy. Paste dan oke, selesai. Selanjutnya untuk modul di sub C, bahan konduktor. Untuk langkahnya sama, hanya yang dibuka adalah perbandingan bahan konduktor NIM ganjil dan NIM genap. Karena NIM saya ganjil, berarti nanti saya ambil yang ganjil, dan kemudian langsung dilakukan run dengan suhu yang hampir setimbang pada setiap bahan konduktor. Untuk melakukan run di time yang sama, dicatat dan di screenshot, kemudian di save. Perhitungan juga sama. Oke, di open, kemudian di bahan konduktor yang ganjil, open, dan kemudian langsung saya run. Untuk bahan konduktor di sini bisa dilihat di sini yang konduktor 1 itu menggunakan bahan iron, dan yang konduktor 2 itu pakai bahan copper. Dan di sini nanti diamati untuk data grafiknya sampai dalam kondisi setimbang. Dirasa cukup, bisa diambil untuk time 5.000, 10.000, dan 20.000. Oke, copy, screenshot, paste di sini. Oke, lanjut lagi 10.000, copy, screenshot, paste di sini, dan lanjut lagi 20.000, copy, screenshot, dan paste lagi di sini. Oke, data yang untuk bahan konduksi sudah ada, ya, sudah saya dapatkan, dan kemudian dilanjutkan sampai dalam kondisi setimbang. Oke, bisa dilihat di sini untuk konduktor 1 bahan iron ya, di sini dari T hot A-nya dari 100 derajat, dan di cold A-nya sekarang mencapai hampir 80 derajat Celcius, dan mulai putih, ya, mulai setimbang. Dan di bahan chopper ini sudah setimbang, ya, sudah mendekati 100 derajat Celcius. Nah, dilihat masih terus naik. Untuk bahan choppernya ini masih terus naik sedikit demi sedikit. Dan untuk konduktivitas thermalnya di sini sudah ada untuk tabel yang dikirim di grup untuk patokan dalam menghitung di laporan nanti. Di sini ironnya 80,2 watt per meter Kelvin, dan untuk bahan choppernya 401 watt per meter Kelvin. Ini untuk perhitungan di laporan, dan ini sudah mulai setimbang. Cukup lama karena terus mengalami kenaikan. Oke, terus naik, ya, sedikit demi sedikit.
hampir sedikit lagi untuk T3A dan T3B ya, sampai dalam kondisi setimbang. Oke, sedikit lagi. Dan untuk bahan konduktor ini bisa dilihat pengaruhnya untuk time yang lebih lama yang dapat dilakukan oleh bahan iron daripada chopper. Bisa dilihat tadi untuk bahan chopper langsung bisa lebih cepat untuk dalam kondisi setimbang daripada bahan konduktor iron. Nah, di sini dirasa sudah cukup dan bisa di screenshot. Kemudian ini juga di screenshot dan kemudian di save as. Di save. Oke, sekarang lanjut ke modul 2 radiasi. Di modul 2 radiasi ini langkahnya sama, membuka file radiasi, dan yang diubah adalah THA dan THB pada suhu 100 ditambah X angka terakhir NIM berarti 105 di THA, dan 200 plus Y kedua terakhir NIM berarti 205 di THB. Dilakukan run dan diamati pengujian time yang sama, dicatat dan di screenshot, kemudian di save, dan perhitungannya berbeda dengan tabel emisivitas benda ini. Untuk NIM saya 5 berarti pakai yang warna white paint. Emisivitasnya itu 0,90. Oke. Ya, saya buka untuk open, kemudian radiasi open. Nah, di sini yang diubah adalah THA dan THB. Bisa dilihat di sini, langsung saja saya ubah untuk THA berarti suhunya menjadi 105 dan yang lain tidak diubah. Ini juga properties dan suhu yang diubah adalah 205. Kemudian dilakukan run seperti awal dan diamati untuk grafiknya. Oke, di sini langsung turun dan TA-nya dan T1A dan T1B sudah dalam kondisi linear lurus ya, sudah setimbang. Dan T2B, T2A masih mengalami kenaikan sedikit demi sedikit. Berbeda dengan yang bahan konduktor tadi. Mungkin sudah saya bisa ambil untuk datanya sebelum sekalian sedikit lagi. Oke, yang T2A dan T2B ini sedikit sekali untuk grafiknya mengalami kenaikan. Bisa dilihat
dan kemudian di pause dan diambil datanya. Ambil data 5000, copy, screenshot, dimasukkan di data time 5000, diradiasi, dan 10.000, copy, screenshot, kemudian di paste lagi, dan yang 20.000 saya juga copy, screenshot, dan di paste lagi. Oke, untuk data yang radiasi sudah saya dapatkan juga, sehingga bisa saya lanjutkan sampai dalam kondisi setimbang. Ini sedikit lagi sampai kondisinya sudah setimbang. Sebenarnya ini naiknya sedikit-sedikit ya, bisa diperkirakan nanti lama sekali. Oke, bisa saya screenshot ya sekarang untuk sebagai lampiran, di screenshot, dan kemudian ini juga di screenshot. Oke, dan di save as, di copy, di paste, di save. Oke, praktikum untuk mata kuliah perpindahan kalor ini sudah saya laksanakan mulai dari modul yang pertama sampai modul pertama konduksi linear ini sampai modul 2 radiasi. Dan di sini untuk data-datanya nanti dimasukkan dalam format. Di sini formatnya untuk laporan setelah praktikum, dan untuk datanya nanti di perhitungan di luas penampang konduktor, temperatur panas konduktor, dan juga yang di radiasi. Kemudian hasil screenshot nanti juga dimasukkan di lampiran. Untuk perhitungan mungkin saya juga memakai Excel, sudah saya siapkan untuk Excelnya. Ini radiasi dan ini yang konduksi sudah saya siapkan. Jadi perhitungan sudah sesuai dengan perhitungan di rumus modul. Saya sudah hitung juga di manual, secara manual untuk perhitungannya nanti, dan sudah saya masukkan sehingga hasilnya sama dan akurat. Mungkin itu saja untuk praktikum perpindahan kalor konduksi dan radiasi. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.